Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmadani dengan NIM 2130 103100 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam dengan mata kuliah Mikromanajemen. Baiklah, kita akan membahas materi tentang Dapodik. Pada materi Dapodik kali ini kita akan membahas 5 bagian. Yang pertama itu pengertian Dapodik, yang kedua itu jenis Dapodik, yang ketiga itu data yang termasuk dalam Dapodik, yang keempat itu fungsi Dapodik, yang kelima itu langkah-langkah mengakses Dapodik. Pada materi yang pertama kita akan membahas yaitu pengertian Dapodik. Dapodik merupakan singkatan dari Data Pokok Pendidikan Nasional, yang bahwasanya Dapodik menjadi tempat penyimpanan data-data pendidikan. Dapodik merupakan suatu bagian dari program perencanaan pendidikan yang terperinci untuk membuat tujuan perencanaan pendidikan akan berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dapat juga kita ketahui yaitu Dapodik merupakan sebuah sistem pendekatan yang digunakan untuk menjaring semua data terkait data lembaga dan kurikulum sekolah, data siswa dan data guru dan karyawan, serta data sarana dan prasarana, serta sekolah di seluruh Indonesia, bahkan hingga sekolah-sekolah Indonesia yang berada di luar negeri. Berikutnya dapat kita lihat atau kita ketahui contoh dari aplikasi Dapodik yang dapat kita lihat sebagai berikut. Materi yang selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis Dapodik. Yang dapat kita ketahui yaitu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu Dapodikdas dan Dikmas. Kemendikbud membuat aplikasi Dapodikdas untuk mengelola administrasi manajemen pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Sistem tersebut merupakan mengelola tentang pendekatan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, disingkat menjadi Dapodik PAUD dan Dikmas. Yang kedua itu Dapodikdasmen. Dapodikdasmen adalah singkatan dari Data Pokok Pendidikan Sekolah Menengah untuk mengelola pada administrasi jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dikelola di bawah Kemendikbud. Baiklah, materi yang selanjutnya kita akan membahas data yang termuat dalam Dapodik. Yang pertama itu ada tabel sarana dan prasarana, tanah dan bangunan, ruangan dan alat angkutan dan buku. Yang kedua adalah tabel peserta didik, status dan jumlah peserta didik, nomor kartu keluarga atau KK dan peserta didik tidak lulus. Yang ketiga ada tabel guru dan tenaga kependidikan, nomor kartu keluarga serta nomor unik kepala sekolah. Materi yang selanjutnya kita akan membahas fungsi Dapodik. Yang pertama yaitu ada fungsi Dapodik. Yang pertama itu ada alokasi dana BOS bagi sekolah sesuai jumlah siswa. Yang kedua itu alokasi kuota penerima tunjangan bagi guru yang memenuhi syarat. Yang ketiga ada alokasi bantuan sarana dan prasarana bagi sekolah yang fasilitasnya belum memadai. Yang keempat itu pengajuan dan perbaikan data kelembagaan sekolah. Yang kelima itu pengajuan dan verbal verifikasi atau validasi data dan nomor unik pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang keenam itu pengajuan dan verbal dan peserta didik siswa dan nomor induk siswa nasional. Fungsi yang ketujuh ada pengajuan dan verbal data satuan pendidikan dan nomor pokok sekolah nasional. Yang kedelapan yaitu pemetaan dan pemerataan guru. Yang kesembilan yaitu monitoring dan evaluasi kebijakan-kebijakan dan program-program Kemendikbud. Yang kesepuluh itu mempercepat dan meningkatkan efektivitas pelaporan yang dilakukan dari sekolah ke kementerian serta dengan mengurangi risiko penyimpangan atau pelanggaran yang ada sebelumnya. Materi yang selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah mengakses data Dapodik. Yang pertama yaitu buka situs Dapodik. Kunjungi situs resmi Dapodik yaitu www.depokemendikbud.go.id. Yang kedua itu pilih menu data pokok. Yang yaitu klik menu data pokok yang terdapat di dalam halaman utama situs Dapodik. Yang ketiga pilih pencarian. Pilih opsi pencarian yang sesuai dengan kebutuhan Anda, seperti nama sekolah, nomor pokok sekolah,
nasional, NPSN, atau nama guru. Yang keempat yaitu masukkan kata kunci. Masukkan kata kunci yang relevan dengan pencarian Anda seperti nama sekolah atau NPSN. Yang kelima, lihat data. Setelah Anda memilih nama sekolah yang sesuai, Dapodik akan menampilkan data-data yang diperlukan seperti nama kepala sekolah, akreditasi, kurikulum, identitas sekolah, dan data perlengkapan lainnya. Selanjutnya kita dapat lihat contoh gambaran mengakses data Dapodik. Setelah kita ketahui langkah-langkah dalam mengakses data Dapodik tersebut, tampilan yang keluar sebagai berikut, yang mana itu banyak terdapat data-data yang ada di dalam aplikasi Dapodik tersebut.